Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, pada video kali ini gua ngevlog tentang nyunat yatim teman-teman. Jadi sebenarnya video ini sebelumnya udah pernah tayang ya, cuman di ban sama YouTube teman-teman ya, karena kontennya ya padahal sih sebenarnya cuman begitu doang ya. Pokoknya katanya mengandung kekerasan pada anak. Jadi ini gue edit lagi ya. Untung ini ada hard copy-nya gitu teman-teman. Ya ini jadi gue perjalanan menuju si pasien, dan ini gua sholat dulu ya teman-teman. Nah langsung aja teman-teman, kayak biasa ya teman-teman ya. Untuk pertama kali ya gue biasa lakuin inform consent teman-teman. Jadi sedikit cerita teman-teman, ini adalah namanya Fatan ya. Fatan ini ternyata anak angkat teman-teman dari Bapak Suryadi. Jadi si Fatan, singkat cerita, dia ini menjadi yatim ketika umur 2,5 tahun dan dirawat oleh neneknya, ibunya entah kemana. Dan umur 2,5 tahun itu pun ibunya meninggal, neneknya ini meninggal teman-teman. Jadi si Fatan ini sebatang kara, dan alhamdulillah ada Pak Suryadi teman-teman ya, yang mengangkat Fatan sebagai anak di umur 2,5 tahun. Dan sekarang si Fatan udah sebesar ini teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman. Semoga keluarga Pak Suryadi diberkahi terus ya teman-teman, amin. Dan semoga si Fatan jadi anak yang soleh dan jadi anak yang berbakti sama orang tua, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain teman-teman, dan akan sukses di masa yang akan mendatang, amin. Nah seperti biasa teman-teman ya, ini gua kalau mau nyunat, gua inform consent dulu ya. Gue jelasin ya anatominya si Fatan tuh gimana, ada kelainan enggak, ada hipospadia enggak, ada alergi obat atau enggak, ada apa ya, pokoknya banyak deh gua jelasin di sana. Dan di sini gue wawancara Pak Suryadi sama si Fatan. Ya alhamdulillah sih nggak berlangsung lama untuk melakukan inform consent ini, karena si Pak Suryadi juga udah paham gitu ya. Oh ya teman-teman, ini gue ngadain sunat gratis ya teman-teman ya, untuk anak yatim dan untuk orang kurang mampu ya. Jadi teman-teman boleh chat di IG gue ya, Randy Rahmawan 29. Itu boleh teman-teman DM ya. Kalau lokasinya masih terjangkau pasti gue samperin insya Allah, dengan perjanjian tertentu. Maksudnya perjanjian tertentu itu gue lagi waktunya libur gitu teman-teman, dan kondisi alatnya ada. Karena emang sunat ini gue murni nggak ada donatur ya, biaya sendiri ya. Intinya gue sih pengen saling berbagi aja gitu teman-teman. Jadi waktu itu sesuai dengan kesepakatan yang dimana gue bisa gitu teman-teman. Ya doain aja sih, gue sih pengen ya bisa nyunat seluruh orang Nusantara untuk anak yatim dan duafa gitu ya teman-teman. Gue pengen gratisin teman-teman. Selama gue ada masih rezeki pasti gue gratisin teman-teman. Ya teman-teman, jadi si Fatan ini pengen banget sunat ya, udah berkali-kali mau ikut sunat masal, cuman karena lagi covid gini ya teman-teman ya, jadi sunatnya batal terus teman-teman. Kemarin harusnya hari 3 hari sebelum ini tuh dia sunatan, cuman dibatalin teman-teman dari tempat sunatnya, entah karena apa gitu. Dan kebetulan waktu itu kan gue ngasih rasa lebaran gitu ya, sunat gratis untuk yatim duafa. Ya udah alhamdulillah ya, mungkin nyampe ke Pak Suryadi ya selebaran itu, dan dia menghubungi gue gitu teman-teman. Nah ini udah gue nyiapin alat ya, gue langsung eksekusi ya. Di sini si Fatan ini anaknya agak awal-awalnya sih ya santai teman-teman. Ya di sini juga yang buat mau sunat ya gue kasih tahu ya, dibius ya lewat jarum suntik. Ya emang sih ada yang sekarang sunat tanpa jarum suntik, itu dibiusnya tanpa jarum suntik. Cuman kebetulan gue alatnya belum punya, doain aja ya teman-teman ya. Kalau gue ada rezeki lebih ya, dan ya pokoknya kalau ada rezeki lebih gue juga pengen beli alat itu ya. Jadi intinya sih gue sendiri walaupun ngadain sunat gratis, gue juga pengen memuliakan anak yatim teman-teman, dan orang duafa atau enggak orang yang belum berkemampuan gitu. Cuman untuk saat ini gue belum punya alatnya ya, karena lumayan harganya buat gue itu lumayan deh harganya. Si Fatan ini agak rewel teman-teman ternyata. Jadi sini gue nggak tampilin ya, karena takut di ban lagi sama YouTube. Jadi gue nggak tampilin ya. Jadi dia
udah dibius gitu teman-teman ya, bius lokal, cuman dia jerit-jerit mulu. Jadi buat yang sunat ya teman-teman ya, kalau yang namanya dibius, memang dibius itu hilang sakit ya, cuman enggak sempurna teman-teman ya, pasti ngilu-ngilu dikit itu ada ya. Sakit dan ngilu itu berbeda teman-teman, jadi paham ya teman-teman ya. Kalau memang ya, kalau laki memang ya namanya sunat ya, sunat itu sekali seumur hidup teman-teman gitu. Apalagi kalau perempuan teman-teman nanti melahirkan beberapa kali kan ya. Kalau teman-teman yang laki nih ya, adik-adik bocil ya, tahan sedikit lah. Bahkan kemarin yang mungkin teman-teman lihat video-video sebelumnya, gue ada tuh yang nyunat yang pasiennya tuh diem aja ya, nggak berisik, nggak apa, diem aja. Si Reno sama, lupa gue, adik abang itu, si Reno sama si Reja. Nah tuh si Reja yang diem aja, udah disuntik diapain juga diem aja, santai. Nah kalau kayak gitu ngerjainnya juga enak. Kalau yang bawel-bawel dikit ya tolonglah sabar ya, karena kalau ya kalau teriak-teriak mulu ngerjainnya juga repot gitu sih teman-teman ya. Mungkin sih terus biasanya sih biasa sih ya, kalau dalam sunat ini gue menggunakan metode kauter atau laser, karena gue cuman punyanya itu gitu. Karena apa gue pilih kauter? Karena sebenarnya bisa metode konvensional ya, dipotong gitu manual ya, cuman teman-teman resiko perdarahan itu pasti selalu ada gitu kan. Kalau pakai laser ini minimal banget teman-teman perdarahannya. Bahkan kalau pakai laser ini bisa tidak dijahit teman-teman, tapi tergantung ya kondisi si titiknya si bocah ini teman-teman gitu. Terus kalau pakai oh iya nih buat teman-teman yang mau sunat, kadang-kadang mungkin pada si Fatan ini terjadi fimosis teman-teman ya. Fimosis itu kulupnya nggak bisa dibuka teman-teman, susah ya, lubangnya itu kecil banget gitu, lubang kulupnya, jadi harus direnggangin ya. Mungkin itu yang bikin si Fatan jadi rewel gitu. Dan terus kalau mau sunat teman-teman ya, setiap mandi itu ya, kalau udah besar teman-teman itu kulupnya dibuka, dibersihin ya. Kalau kata bahasa orang kampungnya dicelikin gitu ya. Jadi itu di banyak putih-putih, itulah yang bikin susah yang bikin luka sunat susah sembuh, karena itu banyak kuman gitu teman-teman. Jadi bagusnya itu dibersihin, paham ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau mandi yang bersih. Cuman kalau emang kulupnya nggak kebuka ya jangan dipaksa teman-teman, nanti takutnya infeksi. Kalau infeksi itu kulupnya kebuka gitu teman-teman, kulupnya kebuka, kulupnya jadi bengkak ujung titik depannya gitu. Itu namanya ada proses infeksi, dan kadang-kadang nggak bisa kencing. Kalau nggak bisa kencing mau diapain ya, harus disunat saat itu juga teman-teman. Kalau masih bisa kencing tapi gatal nggak masalah, tapi kalau udah nggak bisa kencing sama sekali itu harus disunat gitu. Dan biasanya gue bilangin ya, kalau pas inform konsen sebelumnya gue bilangin abis sunat nggak boleh kemana-mana dulu ya, karena rawan infeksi ya. Namanya anak kecil kan, kalau abis sunat mau lari-larian ya, walaupun udah nggak sakit gitu ya, takutnya kan kena debu, kena ini kena itu, takutnya malah infeksi. Kalau gitu ntar gua juga yang jadi repot temen-temen. Hehehe. Ya pokoknya sih dari awal inform consent udah gue jelasin semua. Ya mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Gue mohon maaf banget ya kalau videonya itu gue nggak bisa tampilin ya ekspresi bocahnya ya, karena kata Bos Utup itu mengandung kekerasan pada anak gitu teman-teman. Padahal niatnya buat pembelajaran gitu. Kalau gue liatin kelaminnya takutnya nanti di-banned lagi teman-teman. Karena emang yang video yang ini waktu itu kemarin itu langsung dihapus teman-teman. Gue diperingatin sama Bos Utup gitu lewat email. Tuh ya udah sih, mungkin itu aja teman-teman dari gua. Buat teman-teman sehat terus, sukses terus ya. Buat teman-teman yang belum bisa nyunat, gua doain teman-teman bisa nyunat, sering-sering aja ikutan sunatan massal teman-teman. Nanti dari situ teman-teman banyak ilmunya insya Allah. Ya udah dari gua itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.